kita siapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah ketika kami menyembah dan memuji-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah kiranya pengurapan yang dari Tuhan itu boleh melawat setiap kami, itu boleh membuat setiap kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik buat hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan hari ini. Biarlah segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Ada Jawaban TV, program Intimacy Worship pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Kitab Ibrani, pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, akan saya ulangi, Pak, pus sedikit ya itu ya. Keliru tadi saya bacanya. Apa Belanda edit tuh? Edit. Ya, ada. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera dengan menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nuh memiliki kesadaran yang tinggi kepada Allah. Nuh mempunyai sikap kepastian yang tinggi kepada Allah, sehingga dia dapat menghormati Allah, sehingga ia dapat mengabdi kepada Allah, sehingga ia dapat bersekutu dengan Allah dan memiliki hubungan pribadi yang luar biasa, sehingga apa yang Allah ingin lakukan kepada dunia ini pun dia mengerti, dia memahami, dan dia berbuat sesuatu untuk menerima keselamatan dari hukuman itu. Jadi di balik hukuman Allah atas dunia ini, di balik semuanya itu ada kasih karunia yang diterima oleh Nuh. Oleh kasih karunia itulah, oleh kasih karunia Allah itulah Nuh dapat hidup benar. Hidup benar baik dari pandangan Allah maupun pandangan manusia. Itu jarang terjadi, saudara.
Kebanyakan orang pengennya hidup benar di hadapan Allah, tetapi dengan sesamanya, seenaknya sendiri. Itu salah. Itu bukan cara hidup orang beriman. Cara hidup orang beriman adalah hidup benar di pandangan Allah dan hidup benar di pandangan sesamanya, seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Dan sangat luar biasa karena Nuh fungsinya di sini adalah sebagai mediator pemerintahan Allah. Dia hidup benar di tengah-tengah dunia yang rusak, di tengah dunia yang cemar, di tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang kehidupannya sangat keras oleh karena kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan itu. Dan karena itu, karena kejahatan itu, karena kejahatan manusia itu, Allah ingin menghukum seluruh dunia dengan air bah. Allah ingin membinasakan seluruh kehidupan manusia karena kejahatan manusia. Jadi di tengah kehidupan yang rusak itu, Nuh dapat mewujudkan kehidupannya yang benar secara luar biasa. Benar di pandangan Allah, benar di pandangan manusia. Jadi bersikap tidak bercacat celah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Bukankah Alkitab juga menuntut kehidupan kita seperti itu? Agar kita hidup di hadapan Allah tidak bercacat celah menjelang hari Tuhan, dan hidup tidak bercacat celah di hadapan manusia. Harus dipahami kenapa Nuh dapat hidup luar biasa seperti ini. Karena Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dia hidup dengan rendah hati sehingga Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya. Sehingga dengan kasih karunia itu dia dapat melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil. Dan dia menunjukkan kasih setianya kepada Allah. Dia menunjukkan kasih setianya dalam kaitannya dengan pernikahan dengan istrinya. Walaupun zaman itu, zaman Nuh itu poligami begitu marak karena kejahatan manusia merajalela. Tetapi Nuh tetap memelihara pernikahan, menunjukkan kasih setianya dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dia juga menunjukkan kasih setianya kepada anak-anaknya. Dia berlaku adil kepada anak-anaknya. Dia menunjukkan kasih kepada anak-anaknya sehingga ketika Tuhan memerintahkan dia membuat bahtera, anak, istri dan anak-anaknya dan menantu-menantunya juga mengikuti dia. Jarang yang terjadi, saudara. Kadang dalam sebuah keluarga, hal kecil aja, wah, terjadi pro kontra, pertentangan antara suami istri, gitu. Pertentangan antara anak dengan orang tua. Ngeri, ya, kalau seperti itu. Kalau dalam keluarga seperti itu,
Itu sama aja hidup di neraka, ya, panas, ya, panas hati, panas pikiran. Nah. Tetapi dalam kehidupan Nuh sangat luar biasa. Seorang suami yang menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Seorang suami yang benar-benar setia dengan Tuhan. Meskipun dunia sekitarnya rusak, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Nuh memang Nuh keturunan dari orang yang mengenal Allah. Jadi bukan garis keturunan Kain. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia beriman, dia melakukan yang benar, dia melakukan yang baik, dia melakukan yang suci, dia melakukan yang mulia, bahkan dia mendengar perintah Tuhan. Sangat luar biasa. Ketika dia mendengar tentang rencana penghukuman, dia taat menuruti apa yang harus dilakukan. Untuk membuat bahtera ukuran 300 meter, itu biayanya besar. Biayanya besar. Itu hampir seperti kapal induk, bertingkat 3, bertingkat. Tapi dia lakukan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Nuh juga orang yang berkecukupan sehingga dapat membangun bahtera semahal itu. Dan tanpa pertentangan di dalam keluarga itu. Jadi kadang dalam satu keluarga itu terjadi pertentangan, walaupun dalam hal pelayanan ya, yang satu begini, yang satu begitu, suami begini, istri begini, anak begini, sulit kadang untuk sehati sepikir. Kalau dilihat kadang ya, suami istri kelihatannya rukun, ya, dapat duduk bersama di gereja, walaupun tidur bersama sebagai suami istri di satu tempat tidur, itu bisa terjadi pertentangan, beda pandangan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Nuh adalah seorang yang sangat menghormati Tuhan, menghormati pernikahannya, menjaga kesuciannya, dan dia tidak tercemar. Meskipun pada waktu itu marak poligami karena setiap orang melakukan hidup dalam kerusakan. Hidup rusak. Itu yang membuat penghukuman Tuhan itu datang kepada dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, selain dipakai untuk melakukan yang benar kepada Tuhan dan kepada sesamanya, Nuh juga sangat luar biasa. Dia dipakai menjadi saksi Tuhan dalam pekerjaan Allah, dalam penghukuman kepada dunia. Seluruh dunia mati binasa karena hukuman itu.
Tetapi yang selamat hanya satu keluarga. Nuh dengan istrinya, dengan ketiga anaknya, dengan menantu-menantunya. Tidak ada yang lain yang dapat hidup dari itu. Karena air bah itu begitu ngerinya melanda dunia pada waktu itu. Ya, karena iman itulah Nuh mendapat kelepasan dari hukuman itu, sehingga dia tidak binasa dengan orang-orang sejamannya itu karena air bah. Ya, dia menjadi alat, menjadi mediator pemerintahan Allah untuk manusia-manusia pada zamannya, pada waktu itu. Dan selanjutnya Nuh yang mendapat perjanjian Allah. Nuh lah yang mewarisi perjanjian dari Adam dan Hawa. Karena hanya mereka yang tinggal setelah air bah itu. Hanya mereka yang hidup. Jadi Nuh dapat hidup benar itu oleh karena imannya kepada Tuhan. Karena imannya Nuh berlaku benar kepada Allah. Ada istilah di sini sedek dalam bahasa Ibrani. Nuh berlaku benar, berlaku adil kepada sesamanya. Dan Nuh bersikap tidak bercela di hadapan Tuhan. Tamim di sini bahasa Ibraninya. Jadi sedek dan tamim menjadi bagian dari kehidupan Nuh. Oleh karena dia mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dapatkah kita hidup seperti Nuh? Berlaku adil kepada sesamanya, menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga dia mewarisi bumi ini. Karena setelah air bah itu, hanya Nuh dengan istri dan ketiga anaknya dan menantunya aja yang hidup. Dia yang mewarisi bumi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena iman Nuh menyenangkan Tuhan dan hidup dekat dengan hadirat-Nya, sehingga dia mengetahui kehendak-Nya, sehingga dia mengetahui perintah-Nya, sehingga dia mengetahui jalan-jalannya, sehingga ia mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Nuh menunjukkan kesaksian yang terpuji dalam pikirannya, dalam ucapannya, dalam kelakuannya, selaras dengan kehendak Tuhan. Dia hidup seperti itu sampai mencapai umur 950 tahun. Lalu Nuh meninggal. Jadi setelah air bah itu, dia masih hidup 350 tahun. Dan dia merupakan penerus dari perjanjian Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
bagaimana supaya kita dapat hidup seperti Nuh. Yang pertama, kita harus memiliki hidup yang penuh kesadaran dan kepastian tentang Allah. Itu sangat penting. Yang kedua, Nuh memiliki hubungan pribadi yang harmonis dengan Tuhan. Yang ketiga, Nuh hidup dengan rendah hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada Nuh, sehingga Nuh mendapatkan segala janji yang Tuhan janjikan. Jika ketiga hal ini dapat kita lakukan, Tuhan pasti akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari. Bagaimana kami sebagai manusia untuk hidup benar di pandangan Allah dan di pandangan sesama kami. Dapat hidup berlaku adil dengan sesama kami dan hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan pengertian dalam hidup kami, agar kami dapat melangkah selangkah demi selangkah menuruti kehendak-Mu, dengan menunjukkan kasih setia kepada Tuhan, dengan gereja, dengan institusi dimanapun kami berada dan bekerja, agar kami dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dengan persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahannya, Tuhan kiranya campur tangan, turun tangan, agar gereja dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukarannya. Agar gereja dapat menjadi berkat, menjadi terang, menjadi alat-alat bagi kerajaan Tuhan. Agar gereja dapat mengabdi kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk seluruh pemimpin-pemimpin gereja, tingkat sinode, tingkat gereja lokal, gereja secara dunia, internasional. Biar gereja tetap melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Baik diwujudkan secara verbal maupun aksional, sehingga setiap gereja Tuhan dapat memuliakan Tuhan, dan setiap orang yang di dalamnya, setiap hamba-hamba Tuhan dapat mengabdi kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan
kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik presiden, baik MPR, DPR, para menteri, juga bagian yang penting dalam menjaga keamanan bangsa ini, yaitu Panglima TNI dengan jajarannya, Kapolri dengan jajarannya. Tuhan pun mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga seluruh tumpah darah Indonesia ini terlindungi dan mereka dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada seluruh rakyatnya. Kami berdoa agar seluruh lembaga tinggi negara berjuang keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti cita-cita bangsa kami. Dan biarlah damai dan sejahtera turun atas kehidupan bangsa kami. Ampuni bangsa kami dari segala sesuatu yang terjadi, kejahatan dan kesalahan yang terjadi, pemberontakan yang terjadi, pemberontakan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengampuni bangsa kami dari segala dosa, karena terjadi kejahatan, terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan untuk damai-Mu, untuk pengampunan-Mu untuk bangsa dan negara kami, agar negara kami tetap bersatu mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.